dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, yang kita tahu bahwasanya mereka berdua adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang perintahkan untuk membangun Ka'bah, dan yang dibangun adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun beliau masih berdoa agar amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa ambil tadabbur di situ bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, seseorang ketika semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika semakin dekat taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kemudian semakin merasa takut kalau kemudian amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sudah pada tingkatan yang paling tinggi sebagai seorang hamba, yaitu Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun beliau kemudian masih merasa takut bahwasanya amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentu kita semua yang bukan kekasihnya, juga bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala, justru kita lebih khawatir lagi bahwasanya amal kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah setiap kita tentu berharap dan kemudian merasa takut. Berharap amal kita diterima, juga merasa takut kalau amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini harus digabungkan, ya. Dua-duanya harus digabungkan. Kalau kemudian terus-menerus hanya berharap saja, ya, atau kemudian terus-menerus hanya kemudian merasa takut saja, itu juga keliru. Dua-duanya harus seimbang, antara rasa harap kita, ya ini roja kita, kemudian khauf, rasa takut kita, ini harus seimbang, ya. Ini harus seimbang. Kemudian yang bisa kita ambil kemarin pelajarannya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa, ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu setiap kali meletakkan batu, ya kan, bukan kemudian selesai membangun Ka'bah, tidak, tapi setiap kali membangun batu dalam rangka meninggikan bangunan Ka'bah yang sudah ada fondasinya itu, Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kenapa demikian? Kan begitu ya. Kenapa enggak kemudian selesai membangun itu baru kemudian beliau berdoa, ya? Kenapa setiap kali meletakkan batu kemudian beliau berdoa? Itulah yang mungkin kita perlu pahami. Karena apa? Karena terkadang begini, ya. Seseorang itu bisa ikhlas ketika di awal pekerjaannya dia, ya. Mau sholat tidak ada masalah, ikhlas. Mau ngaji tidak ada masalah, ikhlas, ya. Namun ketika ngaji bisa jadi dia kemudian tersisipi, ya, terselip dalam hatinya ingin dipuji oleh orang lain, atau mempunyai niat-niat yang lain, ya kan? Atau bahkan kemudian nanti setelah mengaji baru kemudian muncul ketidakikhlasan. Bisa jadi demikian, ya. Bisa jadi awal itu ikhlas, di tengah pekerjaan kemudian disisipi perasaan riya ataupun sum'ah, di akhir pekerjaan pun bisa jadi dia terkena penyakit riya dan sum'ah. Atau juga bisa di awal pekerjaan dia ikhlas, ketika melakukan pekerjaan dia ikhlas, namun di akhir pekerjaan justru malah tidak ikhlas. Bisa jadi demikian, kan begitu. Dan itu mungkin secara nggak sengaja terlontar terjadi di tengah-tengah kita. Umpama kita kalau pas lagi ngobrol, ya kan, ketemu teman, ya kan, teman kita kemudian tanya sama kita, Mbak mek kadang pucat apa namanya? Pucat apa? Pucat ya. Mek kadang pucat ya, bilang sakit kan. Semalam kok jam malam kol 2, ya kan, sampai subuh lo tedung, malah subuh ngaji terus sampai itu. Kan kadang-kadang begitu, ya kan. Ini kadang-kadang ini sudah menunjukkan kalau dia ingin menunjukkan amalnya yang sudah dia lakukan, kan begitu ya. Mestinya kalau umpama lebih amannya njaluk apa keng kurang tedung, dia kan aman, kan begitu ya. Tidak kemudian menjelaskan kan gitu. Wah, semalam kok bojong kol 2, ya kan.
lo tendung sampai subuh, mari subuh ngaji, wis kan kelihatan apa namanya ini. Kadang-kadang itu nggak sengaja ya kan, itu lontar ya. Terkadang juga di tengah pekerjaan ya, kita merasa tidak tersisipi perasaan ingin dipuji ya kan, ingin dipuji. Awal mau berangkat ngaji tidak ada masalah, tapi begitu di tengah pengajian, oh jumlahnya kok tambah banyak yang ngaji, kan begitu. Bisa jadi kemudian dalam hatinya tersusup perasaan, wah bangga, ya kan, ujub dan sebagainya. Bisa jadi demikian ya. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim menjaga amalnya itu sejak pertama kali meletakkan batu sudah berniat mudah-mudahan doanya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti selesai melakukan amalan, beliau ingin semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena bisa jadi demikian pekerjaan manusia ini. Makanya kemudian dibutuhkan keikhlasan sejak kemudian sebelum melakukan perbuatan, ketika melakukan perbuatan sampai selesai melakukan perbuatan ya. Jangan sampai kemudian di awal ikhlas, di tengah ikhlas, kemudian di akhir kita tidak ikhlas ya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan amal kita tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya amal diterima karena ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak amal tapi kemudian tidak sesuai dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, tentu juga akan sia-sia ya. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat ma 'amilu wa la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna ya. Maukah kalian beritakan kepada kalian orang-orang yang dhalla a'maluhum fil hayatid dunya, orang yang sia-sia amalnya di dunia, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara dia sudah mengira, sudah menyangka, sudah melakukan amalan yang paling baik ya. Namun amalan itu sia-sia, fahabitat ma'amilu, kemudian sia-sia ya mati wasna, dan tidak ditegakkan timbangan nanti di hari kiamat, enggak dihitung ya. Sudah melakukan amalan banyak tapi kemudian enggak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga rugi sekali ya kan? Rugi sekali ya kan? Sudah bawa barang banyak ya kan? Sudah bawa barang banyak tapi dibawa kepada Allah enggak mau ditimbang sama Allah. Ngapain ditimbang? Enggak perlu. Padahal sudah bawa barang berat, sudah bawa barang banyak, sampai di depan enggak ditimbang. Nah, terus ngapain? Maunya kita kan ditimbang amal itu, nanti mana yang berat, mana yang ringan kan begitu. Ini enggak bawa berat-berat, bawa banyak-banyak, mau ditimbang enggak jadi, enggak ada timbangan buat kamu. Ya. Lu kenapa enggak ada? Sudah amalmu itu sia-sia, enggak usah ditimbang kata Allah Subhanahu. Lebih sakit lagi daripada yang kemarin ya kan. Faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika kami hadapkan amalnya di hadapan dia sudah mengira amalnya sudah tinggi, tapi ternyata apa? Haba'an mansura. Banyak amalnya, sholatnya banyak sholatnya, puasanya banyak, zakatnya banyak, nyakitin tetangga hilang. Nyakitin tetangganya hilang dia. Ngomong kasar, menyakiti hati orang lain, menyakiti hati tetangganya, hilang jadinya semuanya. Hati-hati ini ya, hati-hati. Jangan merasa kemudian kita sudah banyak sekali, tapi kemudian menyakiti tetangga, ya kan? Nabi SAW mengatakan apa? Al-muslimuna man salimal muslimuna min yadihi wa yadihi, ya kan? Min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah yang betul-betul muslim, orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Gangguan lisan dan tangannya. Tetangganya selamat dari gangguan lisan dan tetangganya. Itulah sebaik-baik seorang muslim ya. Hati-hati ya. Banyak sholat menyakiti tetangga hilang ya. Banyak sholat, banyak puasa, pernah mendolimi orang juga bisa hilang, ya kan? Maka berhati-hati dengan amalan. Kemudian yang kedua, itulah innaka antas samiul alim ya. Sesungguhnya engkau ya Allah as-sami'. Sami ini ada dua ya. Sami ini ada dua. Pertama, as-sami' yang bermakna sima'ul aswat, mendengar suara. Allah mendengar ucapan kita, mendengar ucapan. Allah mendengar ucapan kita ya. Allah mendengar ucapan kita. Ada juga as-sami' itu bermakna al-ijabah ya, sima'ul ijabah ya. Sami' mendengar yang berarti mengabulkan. Ya, mendengar tapi berarti mengabulkan ya.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mujadilah itu yang awal-awal pertama kali. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya kan? Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar keluhan, ya, tashtaki ila Allah, mendengar keluhan seorang wanita yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar diskusi mereka berdua, ya. Mendengar apa? Mendengar suara. Allah mendengar suara kita, ya kan? Jangankan apa yang kita ucapkan, yang kita terbesit dalam hati pun Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan lagi Maha tahu, ya. Ini mendengar, ya, mendengar dari sisi memang mendengar suara, ya. Apa yang kita ucapkan Allah dengar. Kemudian yang kedua, mendengar dalam makna mengabulkan doa, ya. Mendengar dalam arti mengabulkan doa. Alhamdulillahilladzi wahabali ala kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillahilladzi wahabali, ya maha suci, alhamdulillah segala puji bagi Allah, wahabali yang telah memberikan aku, wahabali alal kibari pada masa tuaku Ismail wa Ishaq, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, ya. Rabbana innaka sami'ud du'a, ya. Wahai Allah, engkau adalah orang yang mendengar doa. Innaka lasami'ud du'a, inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku adalah yang mendengar doa. Maksudnya apa? Sesungguhnya Rabbku adalah yang mengabulkan doa, ya. Jadi as-sami' itu bisa bermakna mendengar suara plus juga bisa mendengar dalam arti ijabah. Sama dengan kita. Kita mendengar saja, hanya mendengar, atau dalam mendengar bermakna menerima. Kalau kita, ya, mendengar saja bisa, plus juga mendengar dalam arti menerima, ya. Kebanyakan kita juga mendengar tapi nggak menerima, ya kan? Mendengar saja, mendengar ayat Allah, mendengar pengajian, mendengar nasihat, tapi nggak menerima dalam arti kemudian melaksanakan apa yang dia dengar, ya. Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami maksiati, ya kan? Kami ingkari, kan begitu. Mereka mendengar, tapi mendengarnya cuma mendengar suara saja, tapi tidak mendengar dalam arti apa? Qabul, menerima dan melaksanakan, ya. Nah, itulah manusia, ya kan? Kadang-kadang diberikan pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar. Tidak digunakan untuk mendengar. Bukan kemudian hanya mendengar suara saja, tapi tidak untuk mendengar, tapi tidak untuk dilaksanakan, ya. Karena maksud mendengar itu adalah bisa mendengar suara dan mendengar melaksanakan perintah, ya. Kemudian as-sami ini adalah salah satu sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sifat sami'nya Allah Subhanahu wa taala, mendengarnya Allah ini itu ada dua, ya. Kadang dia sifatnya datiyah atau dia sifatnya fi'liyah. Datiyah itu gimana? Datiyah itu sifat Allah mendengar itu memang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat Allah mendengar itu sudah, ya. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala mendengar. Itu sudah melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian mendengar dalam arti mengabulkan itu adalah sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala istilahnya. Fi'liyah, kenapa fi'liyah? Karena itu tergantung dari kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki menerima, ya diterima. Kalau Allah enggak menghendaki enggak terima, ya enggak diterima. Ya. Meskipun Allah punya sifat sami', yaitu mengabulkan doa. Tapi itu masih tergantung kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menerima, ya diterima. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak enggak menerima, ya enggak diterima. Ya, meskipun Allah Maha menerima doa tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian berkehendak sesuai dengan kehendaknya, mau diterima apa enggak orang ini? Enggak diterima. Ya enggak diterima sama Allah. Kenapa enggak diterima? Ya tentu ada sebab-sebabnya. Ya kan, enggak ikhlas tadi, ya kan, enggak mengikuti sunnah Nabi dan sebagainya, akhirnya enggak diterima. Tapi yang kalau sifatnya sami, mendengar suara, itu senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala
yang setiap saat, setiap waktu Allah pasti mendengar. Nah, itulah pembahasan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang sifatnya dzatiyah, ada yang sifatnya fi'liyah. Ya. Kemudian Al-Alim ya, Al-Alim ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Mengetahui yang apa? Mengetahui yang rinci maupun yang global ya. Mengetahui yang terperinci maupun yang global ya. Allah mengetahui secara umum manusia ya. Bahkan mengetahui secara detail apa yang dilakukan oleh manusia ya. Apa yang secara detail dilakukan oleh manusia Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya. Kita nanti mau kemana, mau ngapain ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala sudah tulis semuanya itu ya. Yang detail itu sudah Allah tulis, mau yang terperinci sudah Allah tulis ya. Cuman yang detailnya ini masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian setiap hari ditanyakan kepada malaikat qada dan qadarnya manusia itu. Ya. Jadi ada istilah qada dan ada istilah qadar kan begitu ya. Kita sering dengar begitu ya. Nah, qada itu ya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah ilmunya Allah dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti qadarnya itu berupa wujudnya manusia, berupa wujudnya makhluk, dan berupa perbuatan manusia baik yang rinci maupun yang global ya. Sudah tertulis akan lahir kita Bapak. Tulis begitu kemudian wujud kita, itulah qadar namanya ya. Sudah tertulis rinciannya juga sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma rinciannya ini setiap hari malaikat menanyakan kepada Allah, setiap hari malaikat ini menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Rahman itu apa? Fi kulli yaumin huwa fi sya'an ya. Dan setiap hari malaikat ini menanyakan kepada Allah, ya Allah, ini fulan ini gimana hari ini? Oh, fulan hari ini lakukan. Fulan hari ini dilakukan. Itu sudah ada ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh manusia, detailnya tadi itu enggak akan menyelisih tulisannya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pas tulisannya. Enggak mungkin menyelisih yang detail-detail tadi itu. Ya. Jadi semuanya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mau ngaji hari ini sudah ada tulisannya ya. Bahkan kita ngikuti pengajian ini ngantuk atau enggak ngantuk Allah sudah tulis sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya mengikuti pengajian hari ini fulan ngantuk. Sudah ada semuanya tulisan sisi Allah Subhanahu wa taala secara detail. Ya, sudah ada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yang detail Allah Subhanahu. Jangan mengira kalau sudah yang ditutupi pakai tabir ya. Dikunci, dimatikan lampunya Allah nggak tahu ya kan. Wa ma tasqutu min waraqatin ya. Allah dahan yang jatuh saja Allah Subhanahu fi dzulumatil barri ya wal bahr ya, di kegelapan laut, kegelapan darat Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Nggak ada yang nggak tahu Allah Subhanahu wa taala ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan mengetahui apa yang ada dalam hati. Tuwaswisu bihi nafsuhu ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah mengatakan lebih dekat dari urat lehernya. Id jatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Allah Subhanahu wa taala lempar dua malaikat di sisinya. 'Anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Sisi kanan dan sisi kiri yang senantiasa duduk menemani dia. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ya, tidaklah apa yang diucapkan kecuali pasti ada raqib dan atid. Tidak ada yang lewat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hati-hati ya. Baik yang terbesit dalam jiwa kita maupun kita tutupi kayak apa saja, kita menyembunyikan kayak apa saja dari manusia, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ya. Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala Maha hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan takut sama CCTV ya. Takut sama CCTV, nggak takut sama Allah. Itu kalah itu CCTV sama Allah itu.
CCTV nggak akan bisa mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya. Nanti yang detail saja dia nggak tahu ya, mungkin ya kelihatan ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudahlah ya, maha tahu semuanya. Yang detail maupun yang nggak detail, terperinci, yang nampak maupun yang tersembunyi, semuanya Allah tahu ya. Maka kemudian hati-hati dengan inilah yang sangat mempengaruhi amalia kita ya. Ini sangat mempengaruhi perbuatan kita. Sebab kurangnya kita, yakinnya kita dengan ini, itu yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Rabb kami ya waj'alna jadikanlah untuk kami, jadikanlah bagi kami muslimaini dua orang muslim, laka dua orang muslim atau dua orang yang berserah diri kepadamu, wa min dzurriyyatina dan dari anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak satu umat yang berserah diri kepadamu, wa arina dan tunjukkanlah kepada kami manasikana tempat-tempat ibadah kami atau cara-cara beribadah kami ya. Tempat-tempat beribadah kami atau cara-cara beribadah kami, manasik ya. Wa tub 'alaina ya, dan terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Tawwabur Rahim, Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Kita coba tadabburi ayat ini. Rabbana ya Rabb kami, waj'alna dan jadikanlah kami. Jadikanlah itu waj'alna itu sayyarna kalau dalam bahasa ini ya. Ada sayyarna, yaitu apa? Menjadikan ya, menjadikan itu apa namanya, dari yang sebelumnya apa namanya, jadi kalau menjadikan itu kan sudah ada bahan kemudian dijadikan kan begitu ya. Kalau menciptakan wa khalaqna itu dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada kan begitu ya. Berarti apa, kita sudah ada ini ya, kita sudah ada ya. Dan Nabi Ibrahim juga sudah sebagai seorang muslim ya. Nabi Ibrahim juga sebagai seorang muslim ya. Tapi kemudian kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim mengatakan apa, muslimah ini dua orang muslim yang berserah diri. Jadi jangan kemudian kita memahami bahwasanya waja'alna muslimaini ini bermakna engkau jadikan kami dua orang kami ini sebagai orang muslim yang sebelumnya kemudian enggak muslim. Bukan begitu ya. Tidak demikian tentunya. Jangan salah paham ya. Muslimah ini di sini adalah sebagaimana yang kita ketahui arti seorang muslim ya, arti seorang muslim itu adalah yakni al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bittaati wasyirk wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu syarat sebagai seorang muslim ya. Syarat sebagai seorang muslim itu satu apa? Al-istislamu lillahi ya bitauhidi bitauhidihi wal inqiyadu lahu bittaati ya kan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi ya. Ini syarat, ini kriteria muslim itu, ini kriteria muslim ini ya. Yaitu apa? Al istislamu lillah, pasrah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Ya, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Itu namanya orang muslim begitu. Itu baru muslim namanya, ya. Jadi muslim itu adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Ya kan? Kemudian apa? Wala inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian dengan tunduk dengan melaksanakan ketaatan kepadanya.
Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Itu muslim, ya. Ada orang kemudian muslim, ya, kemudian tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagai seorang muslim, ya. Melakukan ketaatan tapi kemudian melakukan kesyirikan juga tidak sebagai seorang muslim, ya. Maka sebagai seorang muslim adalah pasrah diri kita, pasrah hati kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita tunjukkan dengan apa? Melaksanakan ketaatan kepadanya. Ya. Kemudian kita tunjukkan dengan apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Itu muslim. Nah, kalau kemudian kita tadabbur ayat ini, apakah Nabi Ibrahim itu sudah termasuk seorang muslim apa bukan? Hah? Sudah termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apa belum? Hah? Sudah. Tapi kenapa doanya kemudian Rabbana waj'alna muslimaini laka? Ya Allah, jadikanlah kami ini, yakni dua orang kami ini menjadi dua orang yang berserah diri kepadamu. Apakah belum berserah diri Nabi Ibrahim? Sudah, ya kan? Berserah dirinya sudah pada puncaknya, sudah pol-polannya Nabi Ibrahim berserah diri. Apa buktinya? Anaknya saja disembelih. Apa itu bukan bentuk berserah diri yang betul-betul luar biasa? Anak dan istrinya saja ditinggal di padang pasir yang gak ada makanan, gak ada minuman. Apa itu bukan bentuk berserah diri kepada Allah? Ya, bapaknya yang menyembah berhala pun, orang kaumnya yang menyembah berhala pun dinasihati sama Nabi Ibrahim, bahkan patung-patungnya pun dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Apa itu juga bukan bentuk berserah diri sudah? Itu sudah bentuk penyerahan diri yang sudah puncaknya Nabi Ibrahim, tapi masih berdoa supaya dijadikan orang yang berserah diri. Subhanallah. Kebayang kan? Kebayang. Sekarang kalau kita introspeksi pada diri kita, seberapa kita sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba. Ayo, kita mau koreksi diri kita. Seberapa kita ini sudah memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang masih disuruh ini masih berat. Terkadang disuruh ini masih berat. Terkadang masih disuruh ini masih berat, ya kan? Salat masih datang terlambat, salat masih datang ini, ya kan? Infak masih berat, ini masih berat. Itu kita enggak berdoa ini. Ya kan? Rabbana ja'alna minal muslimina, umpamakan ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Lupa kita. Padahal Nabi Ibrahim yang sudah pada puncaknya berserah diri, minta apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu. Dijadikan sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta coba? Bukan menjadi seorang muslim yang berserah diri. Apa permintaan kita? Tangana mantir moga. Nah, ya kan? Tanganak mantir moga, tanganak mantir moga, tanganak mantir moga. Semua yang kita minta itu semua sudah. Ya. Enggak minta ini saya sama anak saya supaya jadi apa? Dua orang yang berserah diri. Tapi yang kita minta anak kita apa? Mantir moga dediano, mantir moga dediano, mantir moga dediano. Yang diminta semuanya urusan dunia. Boleh. Hah? Boleh. Ya boleh saja. Ya. Tapi aku nggak berdoa ini salah. Betapa banyak orang yang kemudian dapatkan dunia tapi nggak berserah diri pada Allah. Apa fungsinya? Hah? Apa fungsinya kita hidup kalau kemudian kita nggak menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Wong kita ini hidup sebagai hambanya. Wong kita ini hidup sebagai seorang Muslim. Kok kita kemudian nggak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Nah, Nabi Ibrahim ini sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, masih berdoa supaya jadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang kita pahami bukanlah kemudian beliau ini sebelumnya bukan menjadi orang yang tidak berserah diri, tidak. Tapi supaya apa? Supaya kita istiqomah tetap menjadi seorang muslim, plus kemudian nanti kita sampai mati tetap menjadi seorang muslim. Itu tujuannya doa itu, ya. Itu tujuan kita doa ini supaya diistiqomahkan menjadi seorang muslim sampai nanti kita mati sebagai seorang muslim, kan begitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya, kita minta doa ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Apakah kita kemudian selama ini berada di jalan yang bengkok? Ya belum tentu, tidak demikian. Tapi kalau Allah Subhanahu kan kalau kita berdoa seperti itu, ketika kita sudah berada di jalan yang lurus, itu maknanya kita minta supaya kita tetap di atas jalan yang lurus tersebut sampai nanti kita mati tetap di atas jalan yang lurus. Itu maksudnya. Ya. Apa bisa manusia kemudian di atas jalan yang kemudian suatu saat tergelincir? Bisa, kan begitu. Sebagai seorang muslim kemudian suatu saat tergelincir, bisa. Inilah fungsi doa kita, ya. Fungsinya doa Nabi Ibrahim supaya apa? Saat ini sebagai seorang muslim, ya, terus sebagai seorang muslim, kemudian apa? Mati tetap dalam keadaan seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian mati dalam keadaan berserah diri, insyaallah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Nah, itulah fungsi doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya, wa min dzurriyyatina, ya, dan tidak lupa mendoakan untuk anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Kemarin kita sudah singgung, ya kan? Jangan, Rabbana waj'alna muslimaini. Iya. Kan apa namanya? Kan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail maksudnya. Iya. Kalau untuk kita, ya minal muslimin. gitu. Iya, Rabbana ja'alna minal muslimin. Kan sama ya. Rabbana ja'alna minal muslimina, ya, Rabbana ja'alna minat tawwabina, Rabbana waj'alna minal mutatahhirin, Rabbana waj'alna minal mu'minin, Rabbana waj'alna minal muqiminas shalah, macam-macam, ya. Minal muslimin. Muslimai ini memang dua, ya, maknanya, ya, memang dua, ya. Muslimai ini yaitu yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Barulah kemudian wa min dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, ya. Dzurriyyah itu cucu ke bawah, ya. Cucu ke bawah itu namanya dzurriyyah, ya. Nah, kenapa kemudian min dzurriyyatina, ya? Min dzurriyyatina, ya. Kemarin kita sudah singgung, ya kan? Kenapa kita sudah singgung, ya? Kenapa anak keturunan kita? Sebab terkadang bisa jadi begini, ya. Kemarin kita sudah singgung, ya. Anak kita lewat, luput bahasanya, ya kan? Paham maksudnya? Anak kita ini luput, maksudnya enggak menjadi seperti apa yang kita harapkan, umpama, ya kan? Enggak hafal Quran, enggak hafal ini, semacam-macam lah, ya kan? Namun kalau kita berdoa terus-menerus min dzurriyyatina, bisa jadi turunan yang kesekian dapat. Gitu loh, paham sih? Anak kita enggak dapat, tapi kemungkinan cucu kita dapat. Cucu kita enggak dapat, bawahnya lagi, terus bawahnya lagi. Piuknya piuk, siapa tahu dapat, kan begitu, ya kan? Makanya kemudian yang kita anjurkan apa? Anak keturunan kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Kita sering doa ini, ya kan? Qurrata a'yun. Tapi terkadang ya gitulah, ya. Kita enggak paham doa sehingga kemudian perbuatan kita enggak sesuai dengan yang kita minta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kan begitu ya? Ya Allah, anugerahilah kami apa? Istri yang hab lana min azwajina, ya kan? Istri-istri kami dan anak keturunan kami itu apa? Qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata. Kan itu doa kita. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan doa ini. Apa? Perbuatan kita enggak sesuai dengan doa kita. Iya kan? Pengen istrinya menjadi qurrata a'yun, tapi istrinya enggak diarahkan. Qurrata a'yun itu apa sih, ya kan? Yang menunjukkan pandangan itu kan yang apa namanya? Yang ngerti syariat, kan begitu ya, yang taat kepada Allah, kan begitu, atau beda? Hah? Nah, kalau beda masalah tentunya, ya. Ustaz, yang namanya qurrata a'yun itu andi Roma, ya kan? Roma apa? Roma Raja, ya kan? Andi sudah qurrata a'yun. Wah, ya sudah kalau begitu, ya kan? Kalau sudah begitu yang jadi qurrata a'yunnya kita, ya beda lagi nanti masalahnya. Enggak usah diajari agama, enggak apa-apa. Yang penting sorolako bae anu, ya kan. Wis mangkat ya. Terus oleh soro mangkat boleh. Oleh seminggu soro mangkat boleh. Oh, soro mangkat boleh. Kenapa? Yang menurut dia yang namanya qurrata a'yun tuh anti Roma
Raja Sogi, wah Qurrata Ayun. Sehingga kemudian anaknya diarahkan ke situ, istrinya supaya Qurrata Ayun ya di apa namanya melaki apa ya kan MS Glow ya kan malah glowing ya kan. Nes ya kan istri glowing tapi lakena soro ala kodok pasar. Pernah di share itu lakena ngano kaju ya istrina glowing. Nes ya. Kalau itu yang menjadi Qurrata Ayun kita ya segitu aja selesai sudah. Ya kan kasih duit banyak suruh mulai bedak suruh mulai MS Glow ya kan malah glowing selesai. Ternyata bukan itu ya sebenarnya kalau kita bicara Qurrata Ayun itu bukan di situ ya. Yang menunjukkan hati itu adalah orang anak kalau lihat anak itu menunjukkan hati itu kan senang kalau anak itu berjam ke masjid, iya kan? Iya kan? Ngaji itu kayaknya hati itu enak. Itu yang betul sebetulnya ya kan. Kalau pengennya anak kita seperti itu yang enak, itu yang betul ya kan. Istri kita ya kan sholat ya kan. Kemudian baca Quran, masya Allah, itu yang menyebabkan hati kita ini sejuk kan begitu ya. Nah itu kalau kemudian kita berdoa seperti itu, yang kita arahkan mestinya kan begitu ya. Kita arahkan istri kita arahkan anak kita, supaya apa? Menjadi Qurrata Ayun kan begitu, ya kan? Nah itu terkadang kita ini doa, tapi ternyata kita nggak paham doa yang kita ucapkan, sehingga kemudian perbuatan kita kontradiktif dengan doa yang kita minta. Ya kan? Yang kita minta Qurrata Ayun, tapi ternyata kita kemudian nggak mengarahkan keluarga kita supaya menjadi Qurrata Ayun, atau kemudian kita sendiri yang salah kemudian mendefinisikan Qurrata Ayun itu apa Qurrata Ayun kita itu, ya kan? Kita senang kalau anak kita hafal Quran, mestinya kan begitu, bukan kemudian kita senang kalau anak kita kemudian tinggi pangkat ya kan dan sebagainya, belum tuh. Nah, itulah terkadang kita nggak memahami doa yang kita ucapan terkadang ya, sehingga pun perbuatan kita menyelisih doa yang kita ucapkan ya. Ini ada yang agak ragu Hilman Nabi yang mana? Kata Robbana Hablana min azwajina itu apa untuk perempuan atau apa yang perempuan ke suami gitu. Ya, azwajin itu kan pasangan sebetulnya. Pasangannya laki-laki ya pasangannya istri, pasangannya laki-laki ya pasangannya istri kan begitu. Waja'alna kami ciptakan semua sesuatu itu min zaujin, itu berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan. Kalau istri ya pasangannya suami, kalau suami ya pasangannya istri. Itu namanya pasangan, maknanya pasangan ya. Karena kita bicara karena kita di sini bicara laki-laki ya pasangan kita ya istri kan begitu ya, kita berharap istri kita. Kalau kita pengajiannya memahat ya pasangan kita yaitu para suami kita menjadi para suami yang Qurrata Ayun dan sebagainya, dan anak-anak turunan kita ya. Tapi itu yang penting ya, min dzurriyyatina ya, supaya apa? Nanti kita bisa jadi dapat itu dari keturunan kita yang kesekian ya. Mungkin sebagaimana kita ini ya. Mungkin saja ya, kita husnudzon, bisa saja kita berubah seperti sekarang ini, mungkin karena doa ini nih bapak-bapak kita dulu ya, bapak kita atau mungkin kakek kita dulu yang mungkin berdoa, ya Allah matur muga tangan anak jadi anak yang kan begitu. Bapak kita doa kita seperti itu. Pas anaknya enggak dapat, tapi pas kita cucunya dapat. Nah, kita ini mungkin jadi buah daripada doa orang tua kita dulu, bapak kita dulu, atau mungkin bapak kita mungkin ini enggak, tapi mungkin kakek kita dulu yang mungkin berdoa seperti itu ya, yang untuk anak keturunannya ya. Subhanallah ya. Nah, inilah doa yang nggak boleh kita lupakan ya. Jangan mendoakan diri kita, tapi coba kita doakan anak keturunan kita ya. Ummatan muslimatan lak ya, ummatan muslimatan lak ya. Menjadi seorang umat yang muslimatan lak, yang berserah diri kepadamu ya. Siapa umat di sini? Ya. Jam berapa sekarang? Jam berapa? 3 menit lagi ya. Ya. Wa min dzurriyyatina ummatan ya. Dan di antara anak keturunan kami menjadi umat ya, menjadi umat
ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang berserah diri kepadamu, ya, menjadi umat yang berserah diri kepadamu. Jadi anak keturunannya didoakan, kemudian Nabi Ibrahim juga mendoakan supaya nanti ada umat keturunan dia yang menjadi umat yang menyerah diri kepadanya. Nah, kata-kata umat inilah yang kemudian berselisih para ulama, ya. Siapa umat yang dimaksud ini? Apakah umatnya Muhammad saja ataukah umatnya Bani Israel? Karena kalau kita bicara di sini, ya, muslimah ini itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa dzurriyyatina berarti keturunan kami, berarti keturunan Nabi Ismail ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita lihat secara umum, keturunan Nabi Ibrahim ada dua, Ishak, Ismail. Ishak ini Bani Israel, Nabi Yakub dan seterusnya, Nabi Bani Israel. Nabi Ismail yang dari sini sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau lihat konteks ayat ini, maka umat yang dimaksud adalah kita ini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Karena Nabi SAW juga mengatakan apa? Inni da'autu Ibrahim. Aku ini doanya Nabi Ibrahim. Aku ini adalah hasil daripada doanya Nabi Ibrahim. Kata Nabi SAW. Nah, dari Nabi Ibrahim itu akhirnya apa? Muncullah umat Nabi Muhammad yang padahal itu sudah sekian berapa? Sekian jauh generasi, ya kan? Sekian jauh generasi. Tapi kemudian apa? Wujud doanya Nabi Muhammad SAW. Itu bayangkan berapa generasi itu sudah, ya? Apalagi kita, kan begitu Pak? Maknanya begitulah, maknanya kurang lebih begitu, ya. Jadi kalau kita mau tadabbur, pastilah insya Allah, ya, pastilah nanti akan generasi, kalau kita terus-menerus berdoa, entah generasi yang keberapa itu akan dapat anak cucu keturunan kita yang muslimatan lak, yang berserah diri kepadamu ya Allah. Subhanallah, ya. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa arina manasikana, wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami, arina, ya. Apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinabah, ya. Tunjukkanlah kepada kami manasikana, yaitu apa? Tempat ibadahnya dan cara beribadahnya. Ya, manasik itu cara beribadah atau tempat beribadah juga bisa, ya. Kalau kemudian kita terjemahkan sebagai cara beribadah, ini luar biasa sekali, ya. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga kepada kita. Apa itu pelajarannya? Coba kita renungkan, ya. Kita renungkan sebentar, ya. Nabi Ibrahim itu yang membangun Ka'bah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim minta apa? Petunjuk bagaimana cara beribadah kepadamu ya Allah setelah membangun Ka'bah ini. Bukan kemudian Nabi Ibrahim itu setelah bangun Ka'bah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentang-mentang begitu ibadahnya sesuai dengan anunya sendiri. Enggak. Ya, tetap saja Nabi Ibrahim meskipun seorang nabi yang diperintahkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya yang bangun Nabi Ibrahim sendiri, ya kan? Tempatnya yang bangun Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim minta petunjuk bagaimana cara ibadahnya ini. Paham ya? Ya apa nih caranya nih beribadahnya? Kayak apa nih caranya ini? Ini berarti apa? Betul-betul yang namanya ibadah itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mentang-mentang sebagai seorang nabi sekalipun Nabi Ibrahim kemudian membuat cara ibadah sendiri, tidak. Padahal itu Nabi Ibrahim loh, ya, yang bangun Ka'bah. Apalagi kita manusia, ya kan? Yang bukan nabi, yang bukan bangun Ka'bah, nggak boleh, tentu lebih nggak boleh lagi membuat cara ibadah yang menurut kita tentunya. Tapi tidak boleh lagi, ya, lebih tidak boleh lagi. Nabi Ibrahim saja yang nabi, yang punya Ka'bah, bahasanya begitulah, yang punya Ka'bah, bangun Ka'bah saja ibadahnya masih minta petunjuk sama Allah Ta'ala, apalagi kita, ya. Tentu lebih tidak boleh lagi membuat satu ibadah yang tidak ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala a'lam. Sementara ini tadabbur yang bisa kita lakukan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan qafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.